Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinjani Eka Rahayu Pratiwi, NIM 190231100052. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemikiran Abu Yusuf terhadap mekanisme pasar menurut sistem kapitalis. Sebelum membahas, saya mau bertanya, apakah kalian tahu apa sebenarnya ekonomi Islam? Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Iqtisad ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam menurut Abdul Mu'in al-Jamal. Menurut Abdul Mu'in al-Jamal, ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran, Al-Karim, serta As-Sunnah. Lalu, apa sih ekonomi Islam menurut Hazanuzaman? Jadi, ekonomi Islam menurut Hazanuzaman adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan yang syariah yang mencegah ketidakadilan dan memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar. Mungkin dari kalian semua mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata mekanisme pasar. Lalu, apa sih mekanisme pasar itu? Mekanisme pasar adalah proses penentuan harga menurut permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Mekanisme pasar dibangun atas dasar kebebasan, yakni kebebasan individu dan melakukan transaksi barang dan jasa. Kebebasan yang dimaksud ini bukanlah kebebasan seperti yang dianut oleh paham kapitalisme, melainkan ekonomi Islam menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri khas mekanisme pasar Islam. Yang pertama, orang bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Yang keempat, kenaikan dan penurunan harga disebabkan oleh naik turunnya permintaan serta penawaran. Yang kelima, adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan, penipuan. Yang keenam, terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu. Bagaimana sih pemikiran Abu Yusuf terhadap pasar? Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat ditemukan dalam kitabnya Al-Kharaj. Selain membahas prinsip perpajakan dan anggaran negara yang menjadi pedoman kekhalifahan Harun al-Rasyid di Baghdad, kitab itu juga membahas beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Yang pertama, menjelaskan tentang naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harta. Pada saat masa Abu Yusuf, waktu itu terjadi kelangkaan barang, maka harga cenderung akan tinggi. Sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga barang cenderung akan turun atau lebih rendah. Dengan kata lain, pada zaman Abu Yusuf, hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva demand atau permintaan. Lalu, Abu Yusuf juga mengatakan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya harga di pasar. Karena murah bukan karena melimpahnya makanan, mahal juga bukan karena kelangkaan makanan. Kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah. Murah dan mahal merupakan sunatullah atau ketentuan Allah. Lalu, Abu Yusuf juga berpendapat bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, tetapi juga ditentukan oleh permintaan.
Abu Yusuf mengindikasikan ada variabel-variabel tertentu yang juga mempengaruhi terbentuknya harga. Lalu saya akan menjelaskan tentang kapitalisme. Kapitalisme berasal dari asal kata kapital, yaitu berarti modal, yang diartikan sebagai alat produksi, semisal tanah, uang. Lalu sedangkan isme berarti paham atau ajaran. Berarti, kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan kerajaan. Dengan kata lain, kapitalisme adalah suatu paham ataupun ajaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan modal atau uang. Dalam dunia ekonomi, peran modal sangatlah besar. Bahkan, pemilik modal bisa menguasai pasar serta menentukan harga dalam rangka mengeruk keuntungan yang sangat besar. Para paham kapitalisme mengakui bahwa kekuasaan kaum pemodal atau kapitalis sebagai motor perekonomian yang menanamkan modalnya dengan mengambil risiko kerugian atas usahanya. Negara yang menganut paham kapitalisme memberikan kebebasan bagi warganya untuk mengelola sumber daya dan kekayaan yang dimilikinya. Namun, tetap tidak boleh terjadi praktik monopoli di pasar. Sebab, pandangan semua ekonom sadar, termasuk para pemikir kapitalis, bahwa monopoli adalah penyakit yang akan merusak dan menghancurkan sebuah sistem perekonomian. Lalu, Adam Smith juga mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme. Yang pertama, pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu. Yang kedua, pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi. Yang ketiga, pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam membentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang keempat, kebebasan melakukan kompetisi. Yang kelima, mengakui hukum ekonomi pasar bebas atau mekanisme pasar. Kesimpulan pada materi kali ini merupakan pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Bahkan Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar, yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran. Untuk lebih menjamin berjalan mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangatlah penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai pengawas pasar al-isbah yang berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktek perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar. Mekanisme pasar dalam pasar ekonomi Islam tidak akan menganut paham kapitalisme karena paham kapitalisme hanya mementingkan modal dan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, dan di mana orang yang mempunyai modal dengan besar ialah orang yang menjadi penguasa di dalam pasar tersebut. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.